fi fahmil Quran, dalam memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, birra'yi, dengan ra'yu, hanya mengandalkan intelektual, pikiran, min ghairi naklin, tidak menukil. Menukilnya dua, menukil dari ahli riwayah, satu ahli riwayat, yang kedua menukil dari, kalau satu riwayat, satu siapa? Riwayat itu syariat. Yang kedua menukil dari ahlul haqiqah. Satu ahlul riwayah, satu ahlul haqiqah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini hadis tidak sampai derajat sahih, cuma masyhur ya. Ini hadis sebenarnya dhaif tapi maknanya sahih. Inna lil Qur'an zahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Sesungguhnya Quran itu mempunyai zahir dan batinnya, mempunyai had dan matla'. Saya nggak yakin ini kalam Nabi, ini kalam rawi. Kenapa? Nabi itu nggak akan ngomong had dan matla', karena itu mustalahat, istilah ahli mantik. Ahli apa? Ilmu mantik belum sampai ke Mekah saat itu. Masih pegangan orang-orang Yunani dan yang terkena apa yang kita sebut Hellenism, ya. Jadi belum nyampe ke Mekah. Dan nggak mungkin Nabi ngambil ilmu dari filsafat, toh nggak mungkin, Nabi nggak betul. Wa qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, law syi'tu. Nah, kalau ini sahih ini. Kalau aku mau, law awqartu sab'ina ba'iran min tafsir Fatihatil Kitab. Saya akan tulis buku itu kemudian dibawa dengan 70 onta. Kalau aku mau mentafsir, tafsir apa? Cukup 7 ayat dari Al-Fatihah. Jadi 7 ayat ini ditafsir Imam Ghazali, yang bawa berapa onta bukunya. Dulu kan belum ada mobil pickup toh, belum ada truk, maka dulu diungkapkan banyaknya itu 70. Kata 70 bukan berarti haddun, batasan, menunjukkan ini banyaknya, bukan main. Coba 70 onta, kalau sekarang kita sebut 70 pickup, 70 truk, berarti satu ayat 10 truk. Bisa kebayang ilmu siapa? Baru ilmunya babul ilmi, pintunya ilmu. Gimana yang punya ilmunya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nyampe di kita itu cuma nggak tahu deh bagian yang mananya. Tapi tenang, akhir zaman semua ilmu dibuka. Hatta yang kata orang dulu rahasia sekarang dibuka. Betapa banyak. Kenapa terjadi kemunduran dalam Islam? Antum tahu? Kita nggak mungkin ngalahin orang Barat, mereka teknologinya sudah ketinggian. Kita hanya mampu menyaingi mereka, mengalahkan mereka dalam kemajuan peradaban rohani. Nggak mungkin antum mau buat nuklir, nggak bisa. Langsung diembargo. Itu mainan-mainan mereka sudah. Mau buat handphone duluan Korea. Mau berapa lagi? Buat mobil, katanya Indonesia mau buat mobil, tahu-tahu Wuling masuk duluan. Ya kan? Nggak mampu kita. Memang negara kita begini-gini aja. Hidup santai, masa depan gak jelas. Terus gimana? Kemajuan Muslim Indonesia, bahkan non-Muslimnya itu peradaban rohani. Itu yang akan kita olah-olah. Coba orang Barat antum melihat, masuk ke India belajar yoga, masuk ke Cina belajar tai chi, masuk ke kemana-mana. Tapi kalau mereka udah ketemu tasawuf, dan saya udah sering sampaikan, saya ngajar ilmu Orientalism Al-Quran di kampus S3 S2. Itu hampir semua orientalis yang mengkaji tasawuf itu Muslim. 90%. Ada yang malu-malu bertasawuf 1-2.
seperti anime skimmer. Tapi baca bukunya Islami dia. Lebih Islami dia daripada kita. Walaupun kuburan dia ada salibnya. Makanya senior saya di Suludin ya, beliau sering ngajak diskusi dulu tentang Ibnu Arabi dan Al-Jili. Datang ke Darsun ya. Oh, baik, orangnya pinter. Mungkin bagi sebagian orang dia kecerdasan. Udah profesor. Prof Media Zainul Bahri. Ya, itu datang ke Jerman. Itu kocak juga tuh orangnya. Datang ke kuburannya anime Schimel, baca Fatihah. Al-Fatihah. Didebat beberapa mahasiswanya. Dia keep aja. Dan itu urusan ente, urusan anak ini percaya kalau dia. Ya. Unik juga tuh. Suatu hal yang berani gitu. Dan itu bukan liberal, nggak ada urusannya. Itu masalah dia menemukan, menurut saya anime itu lebih Islami daripada orang Islam yang dia temui sekarang. Berbicara tentang Nabi Muhammad, ini karena ada buku tentang Nabi Muhammad, coba cari buku-buku recommended. Buku dia tentang sirah Nabi Muhammad SAW sangat recommended ya, silakan dilihat. Siapa lagi? Frishof Squon tulisannya, orang Perancis. Itu nulis buku tentang ontologi. Ternyata dia mursyid thariqah. Martin Links menjadi mursyid thariqah. Sekarang dia masih hidup. Siapa namanya? Timothy Winter di British, di Inggris. Dia punya nama Arabnya saya lupa. Abdul siapa? Belakangnya ada Murad gitu. Abdul Hakim Murad. Itu juga pakar tasawuf. Saya yakin dia dapat ijazah juga dari beberapa masyayikh. Jadi orang barat menemukan hakikat itu di dalam tasawuf. Bahkan ada seorang ahli agama sebelah di Itali, ketika membaca karya Ibnu Arabi, apa kata dia? Diterjemah ke bahasa barat, Ibnu Arabi telah menyelamatkan spiritualitas kami. Jadi kebangkitan Islam itu ada di spiritual. Dan antum melihat Imam Ibnu Arabi itu jadi guru spiritual seorang raja di Kaukaus, Sultan Muzaffar. Makanya ada ijazah dia khusus, Ajaztu Sultan Al-Muzaffar disebutkan. Jadi sufi-sufi dari dulu jarang sekali yang kontra dengan penguasa, meskipun dia nggak suka. Jangan kontra. Kalau dia kontra, dia doain atau dinasihatin atau disuratin atau dia diem. Yang berontak justru Jaham bin Safwan yang katanya Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah itu kita ini diatur Allah mutlak, kan benar secara faham, tapi secara i'tiqadi itu salah. Akhirnya dia kalau minum mabuk, apa kata dia? Itu mabuk karena Allah gerakin. Suul adab dia sama Allah. Ternyata Jaham bin Safwan ketika rajanya kurang berkenan bagi dia, dia angkat senjata. Jadi sejarah yang paling banyak itu justru aliran-aliran selain Ahlus Sunnah dan Sufiyah, mereka lah yang memberontak kepada penguasa. Jadi pemerintah nggak usah khawatir ya. Insya Allah ulama-ulama Sufiyah itu kalbunya lembut-lembut ya. Bagi mereka kalau nggak nyaman di negara manapun, mereka punya negara batin, daulah batiniyah, tenang aja ya. Orang tidur mereka langsung bangun negerinya ya, alamnya sudah beda. Jadi mereka nggak usah khawatir. Kita ini karena nganggap bumi ini satu-satunya, ya sudah, akhir berebut di bumi yang kecil ini. Walaupun kata Allah wasi'ah itu kan kalau wasi'ah di sini, ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas kalau hati antum luas. Rumah kalau sempit hati luas jadi luas. Rumah kalau luas hati sempit jadi sempit juga. Ini enggak? Ini Imam Ali. Maka lau insahat ta'bir, aqul, bapak mufassir pertama setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali.
Fabayyana anna asrar al-Qur'an la tanqadi wa ajaibuhu la tuhsa. Nah, ini kaidah ini. Jadi dari Ihya dirumuskan. Nah, ini kaidah-kaidah doang yang ditulis. Jelaslah bahwa rahasia Quran la tanqadi, tidaklah habis, tidaklah selesai, tidaklah habis di masa Rasulullah SAW. Justru wafat baginda Rasulullah SAW itu awal dibukanya rahasia-rahasia itu oleh para sahabat. Ini buktinya Sayyidina Ali. Nyambung ya? Jadi asrar Quran la tanqadi, rahasia Quran nggak selesai. Antum pasti senang, tapi kalau bagi saya itu norak lah itu ya. Oh, bukti Quran itu benar, penemuan peneliti di barat bahwa ada lautan, ada sungai di bawah laut. Emang kalau orang barat nggak nemuin, antum nggak percaya sama Quran? Emang begitu? Emang Quran tuh bener harus ditasih sama orang barat? Sama kayak antum bilang tadi Sahih Bukhari disahih oleh Al-Albani. Ya, nggak begitu kita beragama. Seandainya ada sejuta orang-orang barat, filosof barat, peneliti barat mengatakan Quran ini nggak relevan, ayat ini nggak relevan, ini salah, kita nggak usah percaya sama dia. Ini udah selesai di sini. Bukan kita menolak pikiran, belum ketemu aja sama mereka. Seandainya ada orang hari ini menemukan bahwa Quran itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan berubah-ubah atau tetap? Yang nggak berubah, Quran. Dulu disebut bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta. Tahu-tahu muncul teori-teori, dan di kalangan Muslim ada, dari kalangan Barat ada. Yang terkenal kan cuma Galileo. Antum nggak bahas tentang Ibnul Haytham, fulan, nggak bahas. Khawarizmi, Ibnu Sina, antum nggak bahas. Mereka dulu sudah bahas. Nah, kalau mereka pengikut Aristoteles, mereka mengatakan bumi pusat alam, orang paling cerdas di zamannya. Tapi ketika Galilei datang, mengatakan sebaliknya, bumi pusat tata surya. Berarti ilmu pengetahuan berubah. Jadi kalau ada orang ngomong bumi flat atau bumi tidak flat, itu bukan bagian dari iman. Ya, mungkin otak antum aja flat, sehingga kemudian mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Nggak usah, biasa aja. Mau bilang bumi bulat, bumi datar, nggak ada urusannya sama iman. Oh, Ustadz, di Quran ada kalimat mihada. Emang mihada artinya apa? Hamparan. Emang hamparan itu harus datar? Jadi kita punya kaidah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu diulang-ulang di Quran. Kebenaran mutlak dari Allah, meskipun belum dibenarkan, ditasih, ditemukan oleh para peneliti, Quran itu sudah benar duluan. Ini kebenaran Allah suci. Kebenaran saintis itu nisbi. Apa arti nisbi? Saya meneliti. Penelitian saya bisa dibatalkan orang nggak? Bisa. Contoh, ada orang meneliti bahwa kalau baca di air nanti muncul kristal-kristal. Habis itu nggak nyampe 2 bulan dibatalkan. Dibatalkan versi yang menemukan itu batal. Tapi bagian percaya sama ini gimana? Kalau saya kan percaya, walaupun nggak ada yang dari Jepang itu, saya udah ngamalin dari dulu, ya. Kita dulu pusing dibacain sama guru, beres. Walaupun dia nggak percaya, nggak ada urusan, ya. Jadi teman-teman, kebenaran Quran itu kebenaran mutlak, karena dia turunnya dari Allah. Kebenaran yang tidak mutlak, kebenaran yang ditemukan makhluk. Sederhananya begitu. Saya boleh bilang saya benar, tapi kebenarannya nisbi. Yang mutlak itu yang Allah. Maka semakin dekat kepada Allah, semakin benar orang itu. Dan dekat kepada Allah itu laisa bi kasratis sujud. Bukan kamu banyak ritual, tapi engkau mengenal siapa yang engkau sujudkan. Baru sujudnya benar. Gitu. Wa yadullu wa dzalika wa ajaibuhu la tuhsa. Keajaiban Quran tidaklah
terbatas. Jadi kalau hari ini ada saya beberapa kali, karena waktu itu banyak dosen-dosen belum gabung di kampus kita, saya ngajar dulu metodologi tafsir. Jadi kita ngambil metodologinya dulu, tafsir, tematik, dan sains. Lalu saya gunakan 3 rujukan, lalu ditambah beberapa rujukan tambahan. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan suatu metodologi baru dalam menafsir Quran, tidak mesti sendiri. Kalau dulu kan tafsir Tabari sendiri, iya, tafsir Fakhruddin Ar-Razi sendiri, Qurtubi sendiri. Sekarang ada namanya tafsir kolektif. Jadi misalnya gini, untuk membahas kandungan air, wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayya, kami ciptakan dari air segala sesuatu hidup. Apa kandungan air sehingga membuat segala sesuatu hidup? Lalu dibuat tim 5 orang, 1 pakar air biologi, 1 pakar fisika, 1 pakar kimia, 1 pakar nahu sorof, 1 pakar ilmu riwayat. Digabung, pas dibuat, cakepnya bukan main. Ternyata Indonesia sudah mulai, dan dibiayai negara. Kurang Islami apa nih? Cuma korupsinya aja yang kurang Islami kan. Jadi sudah ada tafsir Kementerian Agama, tafsir saintis. Antum baca deh, itu luar biasa. Dan menurut saya itu kalau di bahasa Inggris kan, bahasa Arab kan keren sekali. Karena gabungan ahli-ahli. Semoga nanti mereka punya proyek ke sana. Cuma saya nggak mau nerjemah lagi, karena dulu saya nerjemah, nama saya nggak ditulis. Jangan ajak saya lagi deh. Ya. Ada mafia penelitian, pengen cepat jadi doktor, jadi profesor. Jadi antum sekarang sama profesor, jangan langsung percaya. Nih korbannya. Udah korban belum Bu ya? Dulu udah korban berkali-kali deh. Ya. Kita nerjemah min awalihi ila akhirihi, yang dapat nama dia, tapi itu ujian keikhlasan juga. Ya. Maka ketemu saya nggak enakan dia. Ya. Walaupun dia senior, otak ente nggak senior, otak mafia senior ya. Ini banyak, mohon maaf, di kampus-kampus tuh mafia senior tuh banyak, mafia-mafia penelitian. Nah ini yang harus diberantas di dunia penelitian, karena berhala sekarang tuh ada namanya berhala Scopus, bagus kalau perspektifnya oke, nulis di Scopus bagus. Tapi kalau jadiin berhala, orang membenarkan segala cara. Tulisan mahasiswanya diakuisisi. Itu aja nggak boleh loh. Gimana tulisan Allah ente akuisisi? Apalagi orang mengakuisisi zat Allah. Zatku zat Allah, kan lebih gila lagi tuh. Katanya ahli marifat. Gregetan juga kita mah yang begitu. Allahumma sholli ala sayyidina wa yadullu ala anna tafsir laysa masmu'an manqulan kat tanzil qauluhu li Ibn Abbas. Kalimat Sayyidina Ali ini menunjukkan bahwa tafsir itu tidak terbatas kepada yang berriwayah saja. Ini Imam Ghazali nih membongkar kalau bahasa si Rocky Gerung apa, kedunguan. Boleh juga tuh istilah ya. Walaupun saya nggak suka dengan istilah ini, tapi kayaknya cocok dengan ini. Ada kedunguan, atau kalau di kitab kejumudan beberapa ahli riwayat bahwa nggak boleh tafsir kecuali riwayat. Nah, riwayat kan nggak suci, yang suci cuma Quran. Riwayat kan nggak suci, dan riwayat itu mentafsir sesuai zamannya, ya kan? Coba lihat tafsir Tabari beda loh dengan tafsir Qurtubi. Apa Qurtubi ahli bid'ah? Kan enggak, udah diterjemah loh semua. Mulailah punya koleksi tafsir, walaupun cuma jadi koleksi nggak apa-apa lah. Dikit-dikit dibaca, ya kan? Al-Bahrul Madid yang dipegang oleh Dr. Aldomi, itu luar biasa itu kitab, dan yang bahas luar biasa juga dokter, ya. Alhamdulillah sudah mulai ini ya, rajin kawan-kawan ya, datang ngaji. Alhamdulillah. Kita mau lihat bahwa mereka ngaji bukan karena sosok figur. Pergerakan kita bukan pergerakan figur. Pergerakan kita pergerakan ilmu.
Maka orang ngaji karena si ilmunya, bukan karena semua alimnya semata. Ya, yang penting dia bersanad, ilmunya kita ambil. Jadi jangan terjebak pada ilmu. Emang beda ya, beda lah, orang dapurnya beda. Ya kan, dapurnya Buya ini beda dengan dapur saya, walaupun bahannya sama. Walaupun beliau pun ngambil dari saya atau saya ngambil dari beliau, hasilnya beda. Hasil akan beda. Kenapa? Ini gelas, coba lihat. Coba antum punya gelas yang nggak punya ini nggak? Ketika dimasukin air ke dalam, bentuknya beda. Lebih estetik yang begini-gini kan, yang ada gores-goresnya. Padahal airnya sama. Ada kan istilahnya apa? Kalau gaji baru, ngopinya di mana gitu. Cuma branding, bungkus. Rasanya lebih enak yang di pojok sono gitu kan. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang tidak di lidah. Kebahagiaan sensasional. Nah, ada juga yang lain. Suka rumah makan misalnya rumah makan sederhana. Rumah makan apalagi yang mirip-mirip tuh. Pagi sore ya. Ngajak nih. Sama-sama rendang, tapi beda cabang, beda rasa. Kenapa? Judulnya sama, mereknya sama, tapi dapurnya lain. Disama-samain bentuk dapurnya, chefnya lain, walaupun bumbunya beda. Dan kita nggak usah mengatakan ini salah, ini bukan rendang. Udah jelas dibentuknya rendang, itu rendang. Udah jelas bentuknya rendang kok, jangan dibilang nggak rendang gitu. Beda, ini unik ya, kok beda apa yang di sono gitu. Sama orang Sunda cocok rendang ini, sama orang Jawa cocok rendang ini, sama orang Padang yang sono. Gitu kalau buat apresiasi. Nabi itu kan nggak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menghina makanan. Nah ini tabiat orang Sumatera nih, kalau makan tuh enak. Saya maksudnya suka jadi juri. Astagfirullahalazim. 70 berapa tadi? 70 truk pick up tafsir. Apakah Nabi ngomong sebanyak itu? Kan enggak. Berarti Sayyidina Ali ngambil dari mana? Dari dalam kalbunya dari ruhannya Rasulullah SAW. Itu yang disebut nakal ruhani. Ada nakal jasmani, itu kepada guru yang disebut ilmu riwayat. Tapi ada kejumudan, ada kedunguan, kata si Rocky Gerung, di kalangan sebagian orang, sehingga dia mengatakan hanya dia yang benar, hanya riwayat yang benar, di luar riwayat nggak benar. Maka terjadilah di masa guru murid dari Imam Daruqutni, Imam ahli hadis, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. As-Sulami, apa kata As-Sulami? Kata orang terhadap Sulami. Jadi dia nulis kitab judulnya Haqa'iqut Tafsir, Haqa'iqut Tafasir. Boleh tutup ya? Haqa'iqut Tafsir, hakikat tafsir. Jadi selama ini ada zawahirut tafsir, dia tulis hakikat tafsir. Apa kata musuh intelektualnya? Nah, dari dulu sudah ada, sama-sama aswaja loh, sama-sama ahlus. Nah, jadi siap-siap Buya Aldomi, Dr. Aldomi siap-siap nanti disesatkan orang ya. Karena membahas tafsir Al-Bahrul Madid. Apa kata dia? Man qala annahu tafsir fahuwa zindiq. Yang bilang kitab ini kitab tafsir zindik. Tuh, mereka buat kaidah-kaidah sendiri. Sama dengan orang yang mengambil itu ifsya' sirr rubiyyah kufur versi dia. Masih mending zindik, ini kufur kan kawan.
pernah ngaji lagi sama kita. Mengerikan. Ente sudah berani mengkafirkan guru sendiri. Aswaul adab. Ya. Itu orang sama dengan orang yang dulu pernah diberi lalu kemudian membuang pemberiannya. Kalau anak sama orang tua namanya durhaka. Orang durhaka hidupnya nggak selamat. Ya. Siapa yang mengatakannya? Ya Allah sendiri, bukan saya. Dan durhaka kepada guru lebih bahaya dari durhaka kepada orang tua. Imam Syarani mengatakan begitu. Imam Abul Hasan Syazili mengatakan begitu. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan begitu. Imam Ibrahim Ad-Dusuki mengatakan begitu. Imam Ghazali mengatakan begitu. Kenapa? Syekh itu menurut ahli rohani lebih tinggi daripada manzilah orang tua. Karena orang tua hanya memikirkan fisik kita. Kalau guru memikirkan rohani antum, selamat dunia akhirat. Tapi kita berdoa semoga Allah ya menyadarkan kita semua, mengistiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kasihan juga. Pasti ada provokator di belakangnya kan? Ya, motong-motong. Katanzil qauluhu, boleh juga qaulihi. Qaulihi badal ya. Li Ibnu Abbas, qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Nabi SAW pernah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini berkat khidmat kepada guru dan tidak khianat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau cuma khidmat menyediakan air wudhu, lalu merapikan, menyiapkan tempat sholat Nabi SAW. Lalu ketika sholat, secara fikih kan boleh guru makmum sama imam satu, maka boleh sejajar. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas yang masih kecil, mana mungkin Ibnu Abbas kecil sejajar dengan Rasulullah SAW. Maka beliau doakan Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil. Takwil itu sederhananya memahami tidak terbatas kepada yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Itu tahu. Tafsir yang tersurat, takwil yang tersirat. Sayyidina Ali itu imamul muta'awwilin, imam yang ahli takwil, imamul mu'awwilin ya, ahli takwil. Yang nggak boleh itu pakai apa? Pakai hawa nafsu, mengada-ngada. Dari sini, bukan dari sini. Akal ini masih ngikut ke qalbu. Hatta penelitian hari ini intelektual mesti dikonfirmasi ke dalam qalbu. Ya. Wa qala ta'ala la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya. Sungguh akan mengetahui atau telah mengetahui orang-orang yang yastanbitunahu. Yastanbit itu fi'il mudhari, kata kerja aktif, sedang, akan, atau telah berlalu. Sedang dan akan. Berarti maknanya apa? Orang-orang yang sedang istinbat. Apa arti istinbat? Menggali. Istinbat itu artinya menggali. Dan pasti akan mengetahui orang-orang yang selalu menggali dan akan menggali. Dan menggali yang paling nahsyat itu menggali ke dalam diri. Itu yang ditulis oleh Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami, ahli hadis. Cuma karena dia nulis tasawuf, dia dianggap tidak ahli hadis oleh orang. Suka-suka dia, suka-suka orang. Tapi sampai hari ini, menurut saya beliaulah pewaris ilmu Imam Daruqutni. Daruqutni itulah satu-satunya orang yang paling diterima kritiknya terhadap Bukhari. Imam Bukhari nggak ada kan yang pernah dikritik. Yang pernah dikritik cuma satu imam yang mu'tabar, Al-Imam Ad-Daruqutni, punya kitab Sunan Daruqutni. Imam Daruqutni ini teman Baqillani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini punya murid, itulah namanya As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami.
asbata li ahli ilmi istinbatan. Nah, Allah menetapkan bagi ahli ilmu satu aktivitas yang disebut istinbat. Apa arti istinbat? Penggalian. Nah, ada yang menggali ke alam yang zahir, jadilah ahli ilmu pengetahuan saintis. Ada yang menggali ke alam yang batin. Kalau ke zahir boleh, kenapa ke batin nggak boleh? Dalilnya jelas, sofi anfusikum afala tubsirun, surat Dariyat. Di dalam dirimu, terhadap dirimu, kenapa engkau tidak memandang, menjadikannya sebagai objek? Nah, kan kawan-kawan tuh ngaji-ngaji diri, syariatnya belum beres. Justru supaya syariat beres, kajilah diri.